Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesala dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Hamdah Siti Hamsanah Fitriani, MPD. Materi pertama adalah keterampilan berbahasa tentang berbicara. Berbicara merupakan keterampilan reproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung, yakni yang pertama adalah pelafalan, yang kedua intonasi, yang ketiga pilihan kata, yang keempat struktur kata dan kalimat, yang kelima sistematika pembicaraan, yang keenam isi pembicaraan, yang ketujuh cara memulai dan mengakhiri pembicaraan, dan yang kedelapan adalah penampilan. Keterampilan berbicara mempunyai prinsip-prinsip. Poin pertamanya adalah berbicara sebagai keterangan deskrip. Artinya, berbicara diartikan sebagai keterampilan tersendiri yang tidak terintegrasi dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti menyimak, membaca, dan menulis. Berikut terdapat prinsip-prinsip berbicara, diantaranya yang A. Berbicara adalah proses adaptif, yang B. Berbicara adalah ekspresi kreatif, yang C. Berbicara dipengaruhi oleh kekayaan pengalaman, D. Berbicara sarana memperluas cakrawala, dan yang E. Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Poin kedua adalah berbicara sebagai keterampilan terintegrasi, yang artinya berbicara memiliki kaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Di antaranya terdapat tiga, yaitu yang A. Hubungan berbicara dengan membaca, yang B. Hubungan berbicara dengan menyimak, dan yang C. Hubungan berbicara dengan menulis. Adapun tujuan berbicara yaitu transaksional dan interaksional. Transaksional adalah mementingkan transfer informasi seperti berpidato atau penyampaian berita, sedangkan interaksional yaitu mementingkan hubungan sosial seperti berdiskusi dan bercakap-cakap. Jadi, tujuan berbicara adalah untuk menyampaikan pesan, perasaan, harapan, serta ide ataupun pendapat, dan juga untuk berkomunikasi. Terdapat faktor-faktor penentu kegiatan berbicara. Yang pertama adalah orang yang diajak berbicara. Dengan siapa kita berbicara? Yang kedua, topik pembicaraan. Apa yang kita bicarakan? Dan yang ketiga, media yang digunakan. Dengan apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir, tempat juga maupun waktu, di mana dan kapan kita berbicara. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa membaca. Membaca adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Berlanjut dengan proses psikologis, yakni berupa kegiatan berpikir dalam mengolah informasi. Prinsip-prinsip membaca. Yang pertama, ada membaca merupakan proses berpikir yang kompleks. Yang kedua, kemampuan membaca tiap orang berbeda-beda. Yang ketiga, pembinaan kemampuan membaca atas dasar evaluasi. Yang keempat, membaca harus menjadi pengalaman yang memuaskan. Yang kelima, kemahiran membaca perlu keahlian yang kontinu. Yang keenam, membaca yang baik merupakan syarat untuk keberhasilan belajar. Tujuan membaca. Pertama, untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta. Reading for detail or facts. Yang kedua, untuk memperoleh ide-ide utama. Reading for main ideas. Yang ketiga, untuk mengetahui urutan atau susunan dan organisasi cerita. Reading for sequence or organization. Yang keempat, untuk menyimpulkan. Reading for inference. Yang kelima, untuk mengelompokkan atau mengklarifikasi. Reading to classify. Yang keenam, untuk membandingkan atau mempertentangkan. Reading to compare or contrast. Dan yang terakhir, untuk menilai atau mengevaluasi
evaluasi. Reading to evaluate. Teknik membaca. Yang pertama, membaca layak, skimming. Membaca hanya untuk mendapatkan ide pokok. Yang kedua, membaca tatap, scanning, yaitu membaca pada masalah yang dicari atau faktor khusus. Yang ketiga, membaca pilih, selecting, hanya membaca yang dianggap relevan dan menanggap informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang keempat, membaca lompat, skipping, melompati di bagian-bagian bacaan yang dianggap tidak relevan atau bagian yang sudah dikenal. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembaca. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan biologis, mencakup jenis kelamin, kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan untuk membaca. Yang kedua ada faktor intelektual. Seorang ahli mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan global untuk bertindak sesuai dengan tujuan berpikir rasional dan berbuat secara efektif. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti latar belakang dan pengalaman di rumah dan juga sosial. Dan yang terakhir, faktor psikologis, seperti motivasi, minat, kematangan sosial, dan penyesuaian diri. Adapun jenis-jenis membaca dilihat dari segi terdengar atau tidak terdengarnya membaca ada dua, diantaranya membaca dalam hati dan membaca bersuara atau membaca nyaring. Jika dilihat dari sudut cakupan bahan bacaan yang dibaca juga ada dua, diantaranya membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu seperti membaca survei dan membaca sekilas, dan membaca intensif, membaca teliti, membaca ide, dan membaca kritis. Yang terakhir, jika dilihat dari tujuan kedalamannya atau levelnya terdapat tiga, diantaranya membaca literal. Membaca literal ini seperti menangkap informasi yang terletak secara literal dalam bacaan dan berusaha menangkap makna yang lebih dalam lagi. Dan membaca kritis juga membaca kreatif. Sekian video pembahasan keterampilan berbahasa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.